Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya dengan NIM 24060023051 dari kelas BCPRB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencegahan penggunaan narkoba pada fase E, yaitu kelas 10 sampai kelas 10 SMA. Di slide 1, kita bakal ada pesan inti dan tujuan. Nah, pesan intinya itu narkoba bukan solusi, melainkan awal dari kehancuran. Menjauhi narkoba adalah cara terbaik menjaga kesehatan masa depan dan kebahagiaan keluarga. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini yaitu satu, memahami pengertian jenis dan bentuk narkoba yang sering beredar. Nah, kedua itu mengetahui alasan dan faktor kenapa remaja mudah terjerat. Tiga, yaitu memahami dampak buruk narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Nah, keempat itu ada mengetahui cara mencegah, menolak, ajakan menggunakan narkoba. Dan terakhir itu ada memahami konsekuensi hukum bagi pengguna dan pengedar di Indonesia. Slide selanjutnya, itu kita akan membahas struktur presentasi. Nah, struktur presentasi kali ini kita akan membahas 8 poin. Yang pertama itu ada apa itu narkoba, nanti di situ akan dijelaskan pengertian dan juga jenis-jenisnya. Yang kedua itu ada faktor penyebab. Nah, di situ nanti akan dijelaskan mengapa remaja bisa terlibat. Ketiga, nanti ada dampak buruk. Nah, di situ ada dampak buruk, ada berbagai hal dari tubuh, pikiran, dan juga masa depan. Nah, yang keempat itu ada upaya pencegahan, yaitu cara melindungi diri sendiri. Nah, yang kelima itu ada teknik penolakan, cara berkata tidak dengan tegas. Yang keenam itu ada hukum dan sanksi. Nanti di situ akan dijabarkan tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang ketujuh itu ada peran kita, apa yang harus dilakukan jika melihat teman terlibat, dan 8 itu kita akan ada kesimpulan, ada ringkasan dan pesan akhir. Tadi di awal ada pesan inti dan di akhir nanti kita juga ada pesan akhir. Nah, di slide selanjutnya kita lanjut, yaitu ada apa itu narkoba. Nah, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ini adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan adiksi atau menurunnya kesadaran dan mengubah cara bekerja otak. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis narkoba. Nah, di sini narkoba itu terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif lainnya. Yang pertama itu ada zat berasal dari tanaman atau sintetis. Nah, contohnya itu ada ganja, heroin, kokain. Efeknya itu bisa memenangkan, merangsang, atau menyebabkan halusinasi. Jadi narkotika ini efek yang disebabkannya itu adalah untuk halusinasi dan juga menenangkan. Nah, sedangkan psikotropika itu adalah zat sintetis yang mempengaruhi kerja otak. Nah, contohnya itu sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Efeknya itu membuat hiperaktif atau euforia berlebihan, yaitu bisa seperti gerak terlalu aktif dan juga dia beraktivitas terlalu menggebu-gebu. Nah, yang ketiga itu ada bahan-bahan adiktif lainnya, yaitu zat yang bukan obat tapi yang menyebabkan ketergantungan. Contohnya rokok, alkohol, lem opium, dan bensin. Nah, ini sering terjadi di sekitar kita, seperti banyak yang menggunakan rokok dan juga alkohol, masih banyak yang ketergantungan. Jadi secara nggak langsung mereka adalah pengguna narkoba secara tidak langsung, yaitu secara zat adiktif gitu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Itu ada mengapa remaja rentan terjerat. Nah, faktor penyebabnya itu masa remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga sangat rentan terhadap pengaruh luar, dan beberapa penyebabnya itu yaitu satu, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi remaja bisa terkena dan terjerat narkoba itu karena mereka mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka terlalu kepo, kadang kayak ada sesuatu yang baru mereka ingin mencoba. Nah, yang kedua itu ada pengaruh teman sebaya. Jadi lingkungan itu juga sangat penting, teman juga sangat penting. Pentingnya untuk kita itu selalu memilih-milih teman. Jangan sampai kita salah teman. Jika teman kita sudah di dalam pergaulan yang salah, kita jadi ikut. Jadi kita bisa terpengaruh buruk dari teman yang kita pilih. Yang ketiga itu masalah pribadi. Banyak sekali anak-anak yang menggunakan narkoba itu karena dia terjerat masalah pribadi di rumah, seperti dia kadang broken home atau sedang mengalami masalah-masalah. Jadi dia ingin menangkap pikirannya dengan menggunakan narkoba ini. Nah, yang keempat itu ada kurangnya pengetahuan. Jadi
Kenapa ini sudah kita jelaskan di kelas 10? Karena banyak di remaja itu mereka kurangnya pengetahuan tentang bahayanya narkoba dan juga jenis-jenisnya narkoba, sehingga secara tidak langsung mereka bisa terjerat. Nah, yang kelima itu adalah lingkungan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, mereka selalu ingin terlihat keren. Padahal menggunakan narkoba itu tidak terlihat keren, malah membuat mereka jadi kurang sehat seperti itu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada dampak narkoba pada kesehatan fisik. Nah, ini ada efek pada tubuh seperti di otak, jantung, hati, ginjal, penyakit menular, dan juga kondisi fisik. Yang pertama itu ada di otak. Yang pertama itu ada kerusakan sel saraf permanen dan daya ingat menurun drastis, sulit berkonsentrasi, dan bisa menyebabkan gila atau halusinasi. Yang kedua itu di jantung, yaitu detak jantung tidak teratur, bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Yang ketiga itu ada hati dan ginjal, yaitu kerja organ menjadi sangat berat hingga mengalami kerusakan atau gagal organ. Nah, yang kelima itu ada penyakit menular. Penggunaan jarum suntik bergantian bisa menyebabkan HIV atau AIDS dan hepatitis B sampai C. Nah, yang terakhir itu ada kondisi fisik. Kondisi menjadi kurus kering, kulit kusam, dan gigi rusak, dan tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Yang berikutnya itu ada dampak pada mental dan sosial. Nah, dampak psikologisnya itu ketergantungan, perubahan sikap, dan hilang motivasi. Terkadang orang-orang yang sudah mencoba sekali, mereka akan ketergantungan, dan jika mereka tidak menggunakan itu dalam waktu yang singkat, mereka akan menjadi arogan dan juga harus menggunakan benda itu. Dan juga kadang yang sudah terkenal atau sudah menggunakan, mereka itu terkadang hilang motivasinya gitu. Nah, yang kedua itu ada dampak sosial. Nah, itu keluarga berantakan, dikucilkan, dan masa depan hancur. Kebanyakan yang menggunakan narkoba itu masa depannya hancur, tidak jelas karena mereka sudah ketergantungan. Terkadang mereka sampai pinjol cuma untuk membeli narkoba tersebut. Nah, berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya, itu ada cara mencegah diri sendiri. Yang pertama itu memperkuat iman dan moral. Terus pilih teman yang baik, isi waktu luang, komunikasi terbuka, waspada terhadap minuman atau makanan, dan hindari tempat mencurigakan. Memperkuat iman, nanti kita bisa berbanyak ibadah, walaupun misalnya kita Kristen berbanyak ke gereja, ataupun kita Islam berbanyak untuk sholat. Nah, kedua itu adalah pilih teman yang baik. Jadi kita bisa memilih teman tersebut. Kalau misalnya teman itu merasa curiga atau teman itu pergaulannya bebas, hindari teman tersebut. Kita pilih teman yang pergaulannya jelas, membawa dampak yang positif, dan juga selalu mengajarkan kita hal-hal baik. Yang ketiga itu isi waktu luang. Jadi kalau kita tidak punya kesibukan, kita bisa dengan isi waktu luang seperti membaca atau memasak. Jadi isi dengan hobi kita ataupun kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, komunikasi terbuka itu jangan, kalau kita misalnya punya masalah itu kita bisa curhat ataupun meminta pendapat orang lain, jangan memendam sendiri, karena kalau jika kita memendam sendiri maka itu akan menyebabkan stres, sehingga kita mempunyai keinginan untuk menggunakan narkoba tersebut. Nah, yang kelima itu waspada terhadap minuman dan makanan. Sangat banyak zaman sekarang orang-orang yang memasukkan narkoba kepada makanan atau minuman tertentu. Uh, nah, yang terakhir itu ada hindari tempat mencurigakan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada cara menolak ajakan narkoba. Yang pertama itu teknik say no to drugs. Jika dia menawarkan atau mengajak, lakukan langkah ini. Tegas, jujur, berikan alasan kuat, alihkan topik, tinggalkan tempat, dan juga lapor. Tegas dan jujur dimasuk itu, katakan dengan tegas, maaf, saya tidak mau, saya sayang kesehatan saya. Berikan alasan kuat, seperti saya masih sekolah dan punya cita-cita yang ingin dicapai. Nah, alihkan topik, ubah pembicaraan atau ajak melakukan kegiatan positif lainnya. Ayo kita bermain bola atau belajar saja. Tinggalkan tempat itu bisa dengan jika sudah tidak aman, segera pamit dan pergi. Lapor jika ada yang memaksa atau mengancam, segera laporkan kepada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hukum dan sanksi di Indonesia. Nah, aturan hukum yang tegas di Indonesia
berada di penggunaan narkoba diatur sangat ketat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Bagi pengguna bisa dipidana penjara atau wajib menjalani rehabilitas medis dan sosial. Catatan kriminal akan terbawa seumur hidup. Nah, kedua, bagi pengedar atau pemasok, hukuman sangat berat, mulai dari penjara tahun-tahun hingga hukuman mati. Nah, peredar di lingkungan sekolah, sanksi yang diberikan akan jauh lebih berat karena dianggap merusak generasi bangsa. Ingat, polisi dan BNN, Badan Narkotika Nasional, terus melakukan operasi penangkapan pelaku. Kita masuk ke slide selanjutnya, itu apa yang harus dilakukan. Nah, jika menemukan teman yang terlibat, pertama itu kita harus jangan ikut-ikutan. Kedua, ingatkan dengan baik. Ketiga, dukung untuk berhenti. Dan keempat, lapor pada pihak berwenang. Yang pertama, jangan ikut-ikutan. Sebisa mungkin kita hindari, dan kita juga bisa mengingatkan teman kita agar tidak jauh terjerumusnya, dan juga dukung untuk berhenti. Dan apabila teman kita sudah terlalu di batas overdosis, kita bisa laporkan pada pihak berwenang. Slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, jadi ringkasan pada materi ini kita mempunyai 4 poin. Yang pertama, narkoba adalah musuh bersama, merusak fisik, mental, dan sosial. Nah, yang kedua, remaja adalah target utama, namun kita bisa menolaknya dengan pengetahuan dan kemauan kuat. Ketiga, menjauhi narkoba adalah bentuk tanggung jawab kita kepada diri dan orang tua. Yang terakhir, ada hukum tegas yang mengatur. Jadi jangan pernah mencoba-coba. Nah, pesan akhirnya, masa depanmu jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. Katakanlah tidak pada narkoba dan katakan iya pada masa depan. Nah, selanjutnya itu ada penutup dan kontak. Mungkin terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Ini ada informasinya. Sebelumnya di awal juga sudah saya perkenalkan diri, nama saya Vidya Indah. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa aktif di UNY, saya berada di semester 4 dan juga saya berada di Prodi PCKR. Nah, kontak saya bisa dilihat yaitu 08 3115 097628. Nah, email saya juga ini email SSO yaitu Widya 0084 FIKK 2024 student UNY ACID. Nah, nanti kalau bisa mau melihat secara langsung penjelasannya atau mengulangnya, nanti bisa dicari di YouTube saya yaitu AYYNDAW. Mungkin sekian presentasi pada kali ini. Semoga teman-teman bisa membagikan informasi atau materi yang sedang saya jelaskan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.